diibadahi, diilahkan oleh orang Kristen adalah anak Maria atau bukan. Karena ini adalah sosok yang berbeda menurut Bible. Yesus anak Maria mengaku sebagai manusia, sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia menurut Yesus. Menurut Paulus, berarti antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia jelas berbeda. Nah, mungkin ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan itu. Sekian. Silahkan Opung TB ditanggapin. Bagaimana bisa membedakannya itu? Yang satunya manusia, Bang. Yang satunya bukan manusia. Sederhana itu. Yesus yang satu manusia. Iya. Yang satu lagi bukan manusia. Iya, betul. Makanya berbeda. Itulah makanya konsep Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Berarti kan ada 200%. Kenapa ada 200%? Karena saudara Kristen ini menggabungkan dua Yesus menjadi satu. Sehingga Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia itu dianggap satu kemudian. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, Bang. Saya nggak pernah dengar itu, Bang. Belum pernah dengar itu. Di ini, Bang, di apa? Di Galatia 1 nomor 11 nomor 12 Paulus mengakui bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Yesusnya anak Maria ini adalah manusia. Berarti itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada berapa di dalam diri Yesus? Ada apa dengan Yesus? Di dalam Yesus ada berapa? Ada apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Bahkan tanda kedatangannya Yesus jelaskan. Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Di nomor 30-nya, tanda kedatangannya jelas bahwa dia akan tampil di langit, muncul di langit. Dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan melihatnya. Tidak ada manusia yang ada di atas muka bumi ini yang tidak melihatnya. Semuanya diterangkan dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak kemudian tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka semua akan melihat anak manusia itu datang. Jadi tanda kedatangannya adalah sebagai anak manusia. Dan semua manusia akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, itu hanya Paulus yang melihatnya dengan teman-temannya. Tidak semua manusia. Dan tanda itu kemudian bukan tanda kedatangan Yesus. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya menurut Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan memakai gelar Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus bergelar Kristus. Kalau disingkat Yesus Kristus. Itu kata Yesus. Kalau ada yang datang kata Yesus kepadamu mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku kalau aku benar-benar yang datang adalah seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Begitulah kemudian kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Di nomor 30-nya, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana dan tanda itu belum nampak, yaitu aku belum terlihat di langit dan semua manusia melihat aku, jangan kamu percaya kata Yesus. Di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Ini pengakuan Yesusnya. Berarti setelah Yesus ini pergi, muncul penyesat mengaku Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi Yesus itu ada dua, Bang. Tapi ini masih status pertanyaan.
saudaralah yang bisa menjelaskan kepada kami. Silakan. Gimana Bang? Yesus yang satu lagi bagaimana? Yesus yang satu kan anak manusia Bang. Yesus yang satunya bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Dari Coba mana Bang Bima tahu kalau Yesus yang bukan manusia itu mengenalnya? Yesus di dalam pengakuannya kan gitu. Nah sedangkan Paulus pun mengakui dia. Paulus mengaku Bang, dia menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus kan? Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada dia ini mengaku bernama Yesus Kristus. Berarti bukan anak Maria kan? Yang datang kepada Paulus. Di mana Paulus menerima Injil bukan dari manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12 Bang. Silakan Abang baca. Mungkin saya keliru tapi Abang lah yang baca. Yang di dalam diri Yesus itu ada kemanusiaannya, ada ilahinya. Nah itu dia ilahinya. Nah ilahinya ini Anda dapatkan dari mana Bang? Jadi Ilahinya ini Anda dapatkan dari mana? Jadi kita hidup di firman. Nah pertanyaan saya nggak terjawab kan Bang? Apa enggak punya? Kita hidup ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada firman, kecerdasan, kata-kata. Ada 3 bagian dari diri kita. Apa bedanya dengan Yesus? Pertanyaan saya Bang, dari mana Abang ini tahu kalau Yesus itu punya sisi keilahian? Ya sudah pasti karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Nah berarti Bapa yang diam di dalam Yesus, dia yang menjelaskan. Nah berarti Bapa dan Yesus beda kan? Tidak, Bang. Kenapa beda? Bapa yang melakukan pekerjaannya di dalam dagingnya Yesus menyatakan keberadaannya. Makanya dia sering menyatakan anak manusia. Ya itu dia Bang. Dia bertindak bukan atas dagingnya Yesus, tetapi atas Bapa yang melakukan pekerjaannya dalam diri Yesus. Berarti kan Bapa dengan Yesus itu 2 pribadi yang berbeda kan? Beda antara Bapa dan Yesus, beda Bang. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8:29, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak kalau dalam kenyataan ya bisa beda dibilang. Nah itu dia. Kepada Sang Firman itu tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa membedakan? Lah Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia Bang. Iya dia anak manusia, tetapi yang melakukan pekerjaan Bapa itu di dalam diri Yesus, ya Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Bukan begitu polanya. Yesus ini datang kemudian berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus melakukan pekerjaan sebagaimana Yesus diperintahkan Bapa. Dan Yohanes 8:29 pengakuan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku dan Bapa berdua kan? Kan begitu polanya. Dan aku, Yesus, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi ketika kemudian Yesus dikatakan sebagai anak manusia, dia anak manusia yang disertai oleh Bapa, di mana Bapa bukan Yesus. Jadi Yesus ini murni anak manusia yang diberi kekuatan, diberi tanda-tanda dan mukjizat oleh Tuhan Bapa. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, nggak bisa.
Oleh karena itulah ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia, Bang? Maria melahirkan manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah ketika ada orang mengaku Yesus. Karena kenapa? Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku di awan. Sedangkan yang datang kepada Paulus, sudahnya bukan manusia, sudahlah tidak ada manusia yang melihatnya, cuman dia dengan krunya. Itu pun krunya kita nggak tahu siapa. Sedangkan tanda kedatangan Yesus, menurut Yesus, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus ini, siapa yang bukan manusia itu? Kalau kami memahami Alkitab kan Bang, kan ada penglihatan, ada mimpi, ada pengwahyuan. Dia, Paulus, punya penglihatan sebagai saksi kalau Yesus yang datang berjumpa dengan Paulus. Tetapi bukan seperti yang abang bilang itu, datang di awan-awan dan seluruh manusia melihatnya. Ya itu pengakuan Yesus, Bang. Iya, Kalau pengakuan Yesus. Tanda kedatangan Dan sudah diteliti semua ajarannya, tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Bang. Itu namanya sama saja kita menuduh ketidakadilan dari Sang Maha Kuasa. Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang tinggal di Asia, ciptaan Tuhan. Di Asia tidak diberi hukum karena bukan umat pilihan. Kita gugurkan Kejadian 12:3. Kejadian 12:3. Kejadian 12:3 itu tidak ada hubungannya dengan kepengutusan para nabi. Kenapa tidak, Bang? Loh. Kalau kita runut dari penciptaan bumi, ya. Setelah dimusnahkan melalui air bah, maka Abraham dipanggil untuk merubah menjadi hukum kasih daripada Tuhan. Abraham dipanggil menjadi berkat ke seluruh dunia. Betul, bagi orang yang memberkati. Kita menyatakan kalau Sang Maha Besar itu hanya mengutus utusannya hanya Bani Israel, artinya sama dengan kita menuduh Sang Maha Pencipta itu melakukan ketidakadilan terhadap seluruh ciptaannya. Oh, tidak, bukan begitu, Bang. Ketika kemudian tidak begitu. Kan secara tidak langsung kan begitu, Bang. Sekarang begini, kawan. Ya. Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, perintah itu untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel? Seluruh. Yang memerintahkan untuk tidak makan babi siapa? Oh, jangan kemana-mana dulu. Ketika kemudian ada perintah ketika ada perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perintah untuk siapa? Untuk siapa dibuat di situ, Bang? Tadi katanya Abang mengatakan bahwa semuanya untuk manusia. Sekarang kok jadi kayak bingung Abang ini? Enggak, Abang kan menjelaskan, saya mendengar. Iya, Abang mengatakan bahwa nabi-nabi diutus itu untuk seluruh umat manusia. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Bahkan Anda mengatakan berarti Tuhan tidak adil. Lalu bagaimana pengakuan 12:3? 12:3 itu adalah nubuat untuk seluruh umat manusia, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa yang memberkati Abraham? Ini memberkati Abraham ya mereka yang percaya dengan panggilan terhadap Abraham. Iya, Abraham diperintahkan bersunat, diperintahkan kurban hewan, diperintahkan kemudian tauhid satu Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran itu?
Itulah yang diberkati. Semua Bingung menjawab, bingung. Tidak bang, Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. itu kan menurut abang. Sekarang ada nggak Abraham memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak Abraham kemudian mengatakan bahwa janganlah engkau sunat kulupmu? Ada nggak Abraham mengajarkan untuk 3 pribadi Tuhan? Tak ada bang. Tapi Kristen mengajarkan ketiga-tiganya. Hal yang tidak diajarkan oleh Abraham malah tidak diajarkan Kristen, malah diajarkan Kristen. Hal yang diajarkan Abraham malah tidak diajarkan Kristen. Sementara Anda membawa Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham, pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham, pasti dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa mengutuk Abraham, itu artinya kita membenci ajaran Abraham. Tidak suka terhadap ajaran Abraham. Itu namanya mengutuk kepada Abraham. Tapi yang melakukan pemberkatan kepada Abraham adalah dia yang mengikuti ajaran Abraham. Abraham korban hewan. Abraham nyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Abraham sunat kulub. Ketiga-tiganya itu dibenci oleh saudara kami Kristen. Itu bang, itu fakta real. Nah sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi. Bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia yang penyesat itu bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya, tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain, ya kami ingin mendengarkan, silakan. Itu kan di dalam naturnya Yesus itu kan yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10 dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? Sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya?
Ia melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal? Hukum yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu tetapi Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Nah, ini dia Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Torah. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Torah itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Mungkin. Ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa mengharamkan? Yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Bisa kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana berarti salahnya narkoba boleh? Paulus? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu, Bang. Itu kan penyalahgunaan itu pemakaian narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Loh, itu penyalahgunaan, Bang. Narkoba itu penyalahgunaan. Bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh. Kan masuk ke mulut, Bang. Boleh. Berarti narkoba boleh? Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu, Bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Kan Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudara, saudaraku, Abang bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya, Pak? Terkait seluruh hewan. Kurang mengerti aku. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan.
Itu sudah benar. Dia Nah, terus membuktikan. kenapa? Terus kenapa Kalau- Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan. Cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke Sudah babi yang pasti. halal? Ya, sudah pasti, Bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. kata siapa abangku? Kan Yesus Bukan perkara mengatakan, makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. siapa kawan? Matius Tetapi dia yang bilang kok yang Matius memang 5 yang nomor masuk. 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Itu gagal. Yang di mana, Bang? Matius 5 nomor 19 itu abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Kan keliru menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang Karena lurus, yang benar dalam itu yang gimana, Bang? konsep, Dalam, silakan. dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penolong lain. seorang penolong. Nah, yang Itu datang setelah roh kebenaran itu yang, yang menuntun Paulus Ya. untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Oke. Di mana Oke, salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana?
Enggak. Karena Oke. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus, 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi. Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih. Bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun disuruh mengujinya, Pak. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Kristen ke Islam nih, Bang? Kebetulan saya bukan Dua-duanya, Bang. Di sini bukan Islam jurusan juga. teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai Dari buah. menghafal. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti, malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Ya buahnya, buktinya pengajaran Paulus setengah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang tentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan
dia akan menyesatkan Kita banyak orang. mengujinya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Iya. Terima kasih. Itu Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar. Karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani tidak ucapan-ucapan, saya mengimani ucapan-ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Karena Maria melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus. Tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita Dari mana merujuk Bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Bukan Yesus. Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Di mana, melalui Pak Bang? surat-suratnya. Abangku, Surat Paulus. di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan Iya, ucapan-ucapan. memang mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Nah, sedangkan penyesat, Mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Nah. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. tidak ada yang bertentangan. Ya, Oke. Berarti maksud Anda nubuatan-nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus gitu maksudnya? iya digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Jadi dikembangkan. Nah, dikembangkan. Ya, Ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Di waktu Berarti itu. ada penambahan. Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh Kalau tidak ini kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang. Ya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang mana yang betul bukan ini? seperti tulisan kita ini. Manusia. Enggak, maksudku maksudnya gini, Bang. Nah, Menurut Yesus yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? ya Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang Yang kepada datang Paulus? di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang, kita supaya tidak berulang-ulang di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya. Sang sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus? Ada penglihatan seperti Paulus, Nah, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu Nah, kan sekarang begini. Gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, Karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, Jadi mana sekarang berbeda- Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini. Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. 1. Tanda kedatanganku
seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada nggak roh Yesus yang mengatakan? mengajarkan itu, Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada nggak, Bang? nggak ada. Nggak ada. Berarti Kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. enggak, bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada nggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Nggak Nggak usah. ada. Berarti Nggak apa ada. yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible nggak ada Tritunggal. Tapi kita Yesus mengatakan, Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Ya, tapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Yesus Tidak sendiri- ada cerita, tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya, itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan kau percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara. Beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi enggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi enggak? Tidak. Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Tidak, dia itu beda, Bang. Dia beda dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil. Gitu loh, Pak. Ya. Saudara, itu beda. Karena jangan Anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Bukan Yesus. saya yang menggabungkan. Sebab apa? Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus Yesus atau roh kebenaran sih? Makanya saya bilang, Bang. Enggak, bukan. Yang datang kepada Paulus. Aku akan meminta kepada Bapa. Aku akan meminta kepada Iya, saya paham kalau itu, kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita Saya sekarang udah tamat kalau itu. kita kan Sekarang membedakan permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran ya sudah pasti, Bang. Makanya dia tidak bertentangan. saya udah tamat kalau itu, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Putus ini Bang Joman. Selalu putus. Selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu, Bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, Dan makanya itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu, Bang. ya, tapi itu kan penglihatan, Bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui Ada tidak penglihatan Yesus Paulus mengatakan? sendiri.
Justru itu Yesus katakan kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Paulus Iya. melalui penglihatannya Iya. menyatakan ada ada Yesus. Kata Yesus dipercaya atau jangan percaya, Bang? Iya, di situ di KPR 9 itu, Bang. Nah, Paulus itu menurut tidak Yesus ada itu dipercaya. menyatakan, saya melihat Yesus ada di sana. Nah, Dan sekarang menurut kawan-kawannya Yesus, itu pun tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita, Bang, dalam menjelaskan. Kawan-kawan iya. Paulus pun Pertanyaan tidak ada saya kan, melihatnya. Tetapi iya, pertanyaan, yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu. Tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. nah sekarang Supaya boleh nggak kita dipercaya bedakan yang kayak dengan begitu, Bang? Pengadilan akhir zaman yang Menurut lalu. Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong, orang dia memang sudah Di mana dalilnya? menjanjikannya, Di mana dia akan- dalilnya Yesus membolehkan dia akan percaya menyertai. kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya apa, Bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di Ucapan mana Yesus dalilnya? sendiri. Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu Sekarang yang kebenaran. yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran, Bang. Yesus Loh. kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Namanya Saya ulang lagi. penglihatan. Masa Saya abang ulang nggak lagi. ngerti penglihatan? Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Penglihatan Yesus itu, meminta Bang. di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus, Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran, Bang. Yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya, Jawab, Bang. ini dia Dijawab, dong. penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran. Yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran Gimana itu Yesus sendiri. Jadi Oh siapa tidak yang bilang? dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda baca Yohanes 16, Abang. Yohanes 16 nomor 7. Memang Roh aku kebenaran harus itu jadi pergi. siapa lagi, Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah memiliki. bang, udah bang. Saya nyerah bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan bang, Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti abang. Silakan abang dengan penyesatan abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin, merangkai kata secara hormat kepada Anda, tetapi ya namanya penyesat, tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya, berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis, karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman,
tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini, dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini. Tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya, Bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan. Yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian. Silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa di mute semua ngomong buka-buka apa? Mau ngapain, Bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam gaib atau alam hutan, terserah. Baliklah Bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata, baiklah aku akan pergi. Sesudahku akan datang penolong yaitu roh kebenaran. Jadi sesudah Yesus bukan Yesus lagi yang datang. Diulang kembali nih bahasa Indonesianya nih. Sesudah Yesus pergi bukan dia yang datang lagi. Tapi setelah perjalanannya Paulus ke Damsyik, berubah nama menjadi Saulus, rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Paulus berkata, itu Yesus, akulah yang telah engkau aniaya itu. Artinya adalah perkataan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Pak Yesus berkata, roh kebenaran akan datang kepadamu sesudahku. Paulus berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Inilah yang buat tadi orang ini melilit-lilit, melawan data, melawan akal sehatnya, demi untuk menipu. Kesimpulannya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Seperti itu kesimpulannya kira-kira teman-teman dari saya ya. Khusus kepada yang tadi ini, semoga teredukasi kita semua. Abang, lain kali kalau naik, tolong bawa akal sehat, tolong jangan melawan data. Itu yang penting. Dan yang paling penting adalah kejujuran, Bang. Anda boleh tetap menjadi Kristen, tapi jujurlah di sini. Tapi susah juga sih abang kalau mau jujur. Karena kalau abang mau jujur, semua pernyataan Yesus Anda iakan, dan semua pernyataan Paulus Anda membantahnya kalau Anda mau jujur. Serba salah toh. Maju kena, mundur kena. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mana hostnya ini? Ya siap. Teman, ya. Mau sahur. Ya, untuk teman-teman yang ada di YouTube, baik di Julkifli Maba, Sandi Selebes Channel, selamat sahur juga di sana. Jangan lupa klik logo gabung, kembalilah berlangganan supaya Anda bisa menghidupkan channel ini.
klik langganan. Terima kasih yang baru, pelanggan baru kembali. Dan yang ada di sini tetap support kita semua. Jangan sampai kita yang saling melupakan. Apa itu? Ya, tetap saling follow satu sama lain. Terutama channel ini, Komal ini diperkuat, di follow gitu teman-teman ya. Nggak ada yang kami minta kecuali doa dan beri kita semangat. Sahur. Ada yang belum sahur nggak nih? Oh, semua udah sahur. Wilayah saya belum. Ini mau sahur saya. Di sini udah. Saya di Burundi ini udah 2 jam lalu udah sahur bang, Burundi. Kalau Papua itu udah hampir jam 6 udah. Indonesia Tengah 1/4 menit lagi jam 5 masih bisa di sana. Kalau di waktu Indonesia Barat masih panjang sahurnya. Dan saat menahan mendengarkan suara azan subuh masih lama. Santai yang di Indonesia Tengah, apalagi di ujung Aceh masih panjang ya. Aceh dan Sumatera. Jambi, Riau, Pekanbaru, termasuk Sumatera Selatan masih panjang ya. Silakan ibu-ibu yang belum bangun sahur. Hati-hati pecahin piring, hati-hati nyalain kompor. Yang belum matang dimatangin secepatnya, yang dingin cepat-cepat dihangetin. Kalau daging-dagingnya itu di tengah-tengah, dimatang-matangin dikit. Karena tadi ngomongin daging juga. Hati-hati makan daging lagi mahal sekarang ya. Jadi nggak ada kedagingan. Lebih baik makan tahu tempe aja. Hindari makan daging yang berlebihan. Daging lagi mahal. Baju mah udah makan daging belum? Belum. Putus-putus saya tempatku nih. Oh, iya kok bisa begitu ya? Gara-gara ikan bakar kali itu, kedagingan, bukan? Itulah juga gara-gara ikan goreng. Tadi gue pesan ikan goreng banyak banget itu, habis nggak tuh? Bingung lihatnya Bang Andi. Banyak banget kan gue bungkusin. Kenapa nggak dibawa ke Adi? Di sini juga banyak, tersisa banyak. Allahu Akbar. Ada nggak yang mau ikan goreng nih? Nanti kasih madu sedikit biar enak. Sayur bayam. Jadi teman-teman ya, perkuat iman Islam. Apa sih kegunaan kita mendengarkan diskusi perbandingan agama itu? Pertama adalah pasti memperkuat iman Islam. Kenapa? Kalau Anda mengetahui di luar daripada Islam, oh seperti itu ya, Anda akan berpikir 2 kali untuk murtad. Yang kedua, Anda punya ilmu untuk melindungi saudara-saudara Anda apabila ada misionaris itu datang. Ajak dia diskusi baik-baik. Artinya apa? Anda mempunyai benteng pertahanan. Ngapain gue ikutin lu? Gue udah baca kok. Yang lu bahas itu apa? Coba lu injilin gue. Lu mau apa kan gitu. Yang jelas, ajak diskusi baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oh, aku disuruh diam nih. Siapa yang suruh diam nih? Oke, aku diam. Gue ikuti kau. Siapa sih yang suruh aku diam nih? Ya Mas, desain. Oke, aku diam ya Bang ya. Anda naik ngomong Bang. Silakan Bang. Naik ngomong Bang. Kantin gue Bang. Aku disuruh diam gimana Bang? Aku tuh manut sama netizen, disuruh diam gue diam. Suruh ngomong gak ngomong. Gue kan sayang netizen. Sahur. Nggak berasa sudah berapa hari kita buka puasa ini? Berpuasa teman-teman. Ada yang tahu berapa hari? Diketik di bawah. Di YouTube juga sudah berapa hari? Berapa tadi ya? 16.
Kok 26 sih? Waduh, siapa yang tulis 26 itu? Kebablasan. 16 kali. Orang teman-teman yang mau mudik persiapkan ya. Bagi yang naik motor, kalau bisa jangan naik motor kejauhan lah ya. Lebih baik naik bis aja. Apalagi bawa barang sama anak kecil, hindari itu ya. Kedua, yang mengendarai sendiri, yang nyetir sendiri, persiapkan kendaraannya itu jauh-jauh hari bawa ke bengkel. Utamanya periksa minyak remnya, jangan lupa bawa dongkrak sama kuncinya, kunci dongkrak sama minyak rem. Ya, itu yang penting itu. Kedua, waktu sholat ya mampir di rest area. Istirahat, jangan terlalu lama mengendara. Karena ada juga yang mudik dari Palembang ke Jawa. Ada bahkan dari Aceh ke Pulau Jawa. Sebaliknya ada dari Pulau Jawa ke Aceh. Begitu ya, jadi nanti proses Bakauni Merak itu akan sibuk lalinnya gitu ya. Ya saudara-saudara kita yang ada di kapal, yang sedang berlayar, selamat sahur. Dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk kapten kapal jangan sampai lengah. Dipacu dalam posisi knot yang aman. Jangan dipacu kalau tengah malam. Karena biasa saya naik kapal itu kalau malam-malam tuh dipacu. Karena cuacanya memungkinkan. Santai aja, Cap. Santai aja, Cap. Bagi sopir-sopir truk yang sedang mencari rezeki buat keluarga, jangan lupa istirahat. Jangan lupa membawa bekal untuk pulang keluarga di rumah menanti Anda. Begitu juga saudara-saudara yang sedang cari rezeki di malam hari ini, baik online, apa sih online itu Bang? Ya, online, waspada, tetap berhati-hati dalam mencari penumpang. Apabila terlalu jauh, lebih baik tidak diambil. Dari studio Radio Rusak di sini menyampaikan selamat sahur. Jangan lupa sesudah itu sikat gigi yang bersih, kemudian ambil air wudhu, sholat subuh. Ini saya lagi menyiar radio ini teman-teman. Tenang aja, gue ngomong tuh nyambung kemana-mana gitu. Terima kasih yang dari Tegal, Ibu Isnawati dari Tegal. Terima kasih telah menelpon ke studio. Ibu dari Tegal bertanya nih, begini pertanyaannya. Saya baca dulu ya. Bisa nggak sih kita menyanyi dangdut sambil menunaikan ibadah puasa? Ya, saya jawab ya Ibu Isnawati ya. Boleh saja Anda menyanyi dangdut, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Yang kedua, kalau bisa lagunya itu liriknya yang tidak terlalu mempengaruhi nafsu. Artinya apa? Ya lirik-lirik yang islami lah. Kan ada juga tuh lagu Melayu, lirik-lirik islami boleh lah. Jangan yang apa itu? Janganlah itu ya. Jangan itu lagunya dangdut masa sebotol minuman. Jangan itu ya kayak gitu ya. Nah, terus kedua, yang belum zakat fitrah ya diselesaikan secepatnya nanti ya, sebelum 1 Syawal itu. 2,5 kilogram beras ya bisa dikurskan ke rupiah, ya hitung aja sendirilah. Apalagi kira-kira yang tertinggal nih teman-teman. Itu udah dijawab Ibu Sinawati dari Tegal ya. Pasien selanjutnya ada, dokter ini gimana dokter ini? Bang Arif, ini dokter ini. Siapa nih dokter ini naik ini? Tambah gelar itu Bang. Itu dokter beneran itu? Dokter itu. Dokter apa itu? Kalau mau meeting. Anda dokter beneran tapi nggak bener Bang? Ini DR job.
Wih, masih mau kau datang besok. Banyak orang ngapain itu? Banyak orang yang panasin air. Waduh, ada brother Jadi. Halo brother Denny. Ini Bang Denny, ini Kristen atau bukan sih Hendy? Tanya aja. Selamat malam. Udah pagi. Di Burundi udah Halo. pagi. Oh, udah pagi ya? Halo Bang Ya. Oh ya. Hai. Denny di luar negeri. Belanda. Oh iya iya. Walaupun Kristen tapi istrinya 4 ya, Jeff. Pelaku poligami dia. Bukannya setahu aku kan dulu Bang Denny sering di Komal ke Agatha. Dia nongkrong dulu, zaman Tapi- dulu. Sudah bisa. Terus aku pernah lihat Bang Denny di Komal ke Agatha itu pakai baju Romo gitu. Oh gitu. Zaman dulu itu. Ya. Udah, ya aku jarang kok sekarang kok. Tapi aku bingung soalnya Bang Denny selalu ke Komal Muslim kan. Jadi Hmm. Iya ya. Bang Denny Kristen ya? Aku Kristen aku. Oh mantep. Kristen yang santun ini. Ya haruslah. Kalau kamu kamu kan harus mencerminkan dari mana kamu dan siapa kamu. Jadi ya, kalau kamu Kristen, kamu harus berlaku juga seperti orang Kristen yang seharusnya. Gitu. Betul Pak. Ini kalian lagi buka itu Handi lagi buka apa namanya debat bukan sih atau masih kayak rehat? Bang Denny, Ya, sudah nambah berapa istrinya, Bang? masih segitu aja. Masih 3 ya? Nggak nambah lagi, masih 3. Nggak nambah, belum nambah. Nggak gampang. Masa Bang Denny lu bilang lu Kristen tapi lu istrinya 3 gimana sih? Nah, Ya tuh, itulah. Bang Denny ditanya Bang Denny. Alkitab, Tunjukkan Alkitab. datanya. Di Bible katanya Bang Denny kalau ada larangan poligami. Ya Bang Denny ya? Nggak ada larangan poligami. Soalnya di Alkitab itu nggak ada larangan poligami. Justru Tuhan memberi seseorang istri lebih daripada satu. Justru Tuhan memberi, nggak ada larangan, malah diberi malah. Mana ada orang Kristen poligami? Ya sudah, ini aku ada. Siapa itu? Nabi terdahulu gitu. Ya banyak juga Abraham, Aku nggak mau itu. Salomo. Kalau udah Ya itu kan pilihan, jadi bebas kamu kalau kamu mau beristri 100 bagus, beristri lebih 1 juga enggak apa-apa. Maksudnya Tuhan tuh begitu. Ini aja udah pernah ke surga bolak-balik. Kalau lu Jeb, Udah kalau aku tuh. tuh. Kalau lu Jeb, mana udah pernah ke surga? surga yang mana dulu? Surga kawin mawin tah? Bukan. Aku pernah ditaruh di Yerusalem baru. Enggak, dia nanya. Si Jeb nanya. Kan di Bible ada Wahyu 19:7 tuh, perkawinan anak domba. Jeb nanya itu, apakah Anda melihat Yesus kawin di sana, perkawinan anak domba? Itu pertanyaan si Jeb. Bukan. Iya itu Enggak, dong. aku nggak ada bilang ayat itu. Lah, Wahyu 19:7 perkawinan anak domba loh. Kawin mengawin kan di Jadi itu sana. artinya itu
Iya, itu Gimana? artinya itu kiasan. Kiasan ini Kita emang sebagai kita lah, umat kiasan Kristen. melulu lu. Lu kalau ketabok data Dengar, kiasan dengar. lagi. Itu Kiasan melulu kiasan sih lu. yang kita sebagai orang Kristen gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Mana ada gereja di yaitu surga? Yesus sendiri. Mana ada gereja di sono? Gereja itu kan artinya jemaat. Gereja kan artinya jemaat. Terus pengantinnya siapa? Pengantin lakinya? Ya Yesus lah. Macet, Ya macet. Yesus. Oh Yesus Yesus. pengantin laki. Pengantin perempuannya siapa? Iya. Ya seluruh jemaatnya. Buset, banyak banget istrinya Yesus. Bukan itu kiasan. Kok kiasan, kok perkawinan Bahwa kok itu? kita nanti itu kiasan bahwa kita nanti menyatu dengan Allah itu sendiri. Ah, lu jangan mimpi basah saat begini lu Jep, diam dulu lu. Dan lu terangin Dan. Bang Dani terangin tuh si Jepri. Si Jep itu nggak ngerti dia. Ya sebenarnya sih betul juga yang dia bilangin itu kan, itu cuma sebutan aja. Sebutannya itu adalah perkawinan anak domba, di mana pada saat itu ada pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Pesta besar di situ, nanti ada pesta besar, makan minum anggur, makan babi gitu sama pesundal sekalian gitu. Kalau Bang Deni mengaku berapa Tuhan sih Bang Deni? Masih tetap 2 apa 1? Masih tetap 1. 1. Yang mana? Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Nah, Bang Deni Tuhannya 2 Jep. Lu Tuhannya berapa Jep? Jep, Sama jawabannya sama kayak Bang Denny. Tuhan 2 juga. 1. Bapak sama Yesus kan beda. Yohanes 10 ayat 30, 1 kan? Aku dan Bapa adalah 1. Oh jadi Bapak dan Yesus 1. Iya. Tapi Yesus ada fisiknya, ada badannya. Ada kedagingan. Gimana itu? Secara keilahian 1. Secara kedagingan? Ya Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu, karena dia ada daging. Dagingnya Yesus bukan Allah. Oh, berarti Yesus di surga itu nggak ada daging. Dengan tubuh rohani. Dari mana itu asal usulnya ada tubuh rohani lagi? Tubuh surga. Ada ayatnya. Di mana itu ada tubuh rohani? Bentar ya. Ya. Ada lagi tubuh rohani. Kemuliaan. Tubuh kemuliaan kamu bilang gitu. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Kan ada ayatnya katanya darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Terus Jadi Yesus, daging dan darah itu nggak ada di surga. terus Yesus terangkat ke surga itu sama tubuhnya atau rohnya saja? Sama tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di mana diubah? Siapa yang ubah? Ya dengan keilahian dan ketuhanan. Orang Yesus berkata mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa kok. Yesus anak manusia, dia ngomong sendiri. Bukan duduk, itu kiasan. Itu Iya. kiasan untuk menyatakan kesetaraan antara Allah Bapa dengan kemuliaan Allah Bapa dengan kemuliaan Terus Yesus, siapa anak manusia itu di surga? Yesus sendiri. Berarti Yesus anak manusia di surga. Memang anak manusia, dia kan memang terlahir dari manusia dan gelarnya sebagai Adam kedua. Iya berarti Tuhanmu anak manusia dong. Adam terakhir. Emang anak manusia Tuhan saya. Oh diakui Jepri, si Jep ini akui Tuhannya anak manusia Pak Denny. Ya emang Yesus itu manusia, anak manusia itu kan artinya Adam kedua. Gelar Iya. gelar udah. kemesiasan Yesus. Iya lu udah akui Tuhanmu anak manusia toh. Ya emang manusia, emang Bang Denny gak mengakui Yesus manusia. Coba jawab Mbak Denny, katanya Tuhan anak manusia. Iya. Berarti Itu Tuhanmu Yesus itu dua. Yesus itu Ada Adam Bapa, ada anak terakhir. manusia, Tuhanmu 2 Jep. 1 loh. Yohanes 10 ayat 30 kan aku dan Bapa adalah 1. Bagaimana mungkin Bapak menyatu sama anak manusia? Gimana ceritanya? Yang nyat 1 itu kan keilahiannya. Ya tapi kan Yesus anak manusia.
Iya, anak manusia itu gelar Kok bahwa gelar? dalam kemesiasannya. Iya, gelar. Yesus di surga itu laki-laki apa perempuan? Ya memang dia terlahir laki-laki, ya Ya, laki-laki. laki-laki. Anaknya Maria Iya, itu. tapi yang satu keilahiannya loh. Makanya katakan sejak kekekalan, ya, Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya. Gitu loh. Di surga itu Yesus masih anaknya Maria atau bukan, Jeb? Apa? Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya tetap anak Maria kan udah berinkarnasi. Oke, anaknya Maria. Tuannya Maria di surga siapa, Jeb? Yesus itu Tuhan sejak lahir, Lukas 2 ayat 11. Enggak, saya tanya, Tuannya Maria di surga siapa, Jeb? Ya Tuhannya Yesus, Lukas 2 ayat 11. Berarti Tuannya Maria di surga anaknya Maria dong? Ya emang iya, Tuhan Yesus itu Tuhan sejak lahir. Jadi Maria itu menyembah anaknya di surga? Ya Yesus itu Allah, ya harus disembah. Iya, berarti, tapi anaknya Maria atau Yesus itu? Iya, Yesus itu Allah, Tuhan dan Allah. Jadi Maria itu Tuhannya adalah siapa di surga? Yesus, Lukas 2 ayat 11. Iya, berarti anaknya Maria adalah Tuhannya Maria, kan gitu ya? Iya. Hebat. Itu bagaimana itu Iyalah. menjelaskannya, Jeb? Maria punya Tuhan, tapi anaknya Maria juga, kan gitu? Makanya harus ngerti kan memang kan Yesus itu kan Gimana? menggenapi nubuatan dari perjanjian lama kitab Tanakh itu ya, para nabi Yesaya dan segala macamnya, dan di Mazmur juga. Bukan Nah, itu. itu yang Waduh, melalui rungkat. kenapa tuh? Melalui rahim Bunda Maria melalui inkarnasi. Ya artinya itu kan inkarnasi kan inkarnai di dalam daging. Jadi pribadi firman itu melalui karya Roh Kudus membuahi buah rahim Bunda Maria sehingga menjadi manusia. Tapi yang lahir itu adalah pribadi firman-Nya Allah itu sendiri atau kalam Allah itu sendiri yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi kalau makanya dikatakan ketika malaikat Gabriel datang, Ini udah di surga sekarang, yang lahir nggak itu usah adalah lah, Tuhan. Jeb, udah di surga sekarang. Ada Maria, ada Yesus. Berarti Tuhannya Maria itu adalah Yesus, betul nggak? Iya, kan Lukas 2 ayat 11 kan Lukas 2 kan ayat 11 telah lahir juru selamat bagimu Tuhan. Ya kan Tuhan dari lahir. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Iya. Kok masa Anda nggak tahu? Iya, tahu. Tahu kan, barusan kau kasih tahu, jadi saya udah tahu. Kan kau Iya, kasih tahu iya, saya nih. Jeb, barusan kau kasih tahu saya Maria melahirkan Tuhan, baru saya tahu kan. Iya. Kau kasih tahu saya tahu kan bahasa Indonesia kau pakai, saya ngerti bahasa Indonesia. Berarti Maria melahirkan Tuhanmu pernah jadi bayi dong, Jeb. Iya kan namanya manusia. Kok manusia katanya Tuhan? Sebentar. Iya. Hormat diberi tuan rumah, Pak Ustadz, Ntar dulu, dan Leslie, ntar dulu, Leslie. Terima kasih ya. Izin Abang host, terima kasih luar biasa. Terima kasih ya, izin. Berbeda tetapi kita bersaudara ya. Terima kasih. Hormat semua bersaudara. Saya Kristen Protestan dari NTT. Ya. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus. Tadi kamu ngomong Maria melahirkan Tuhan loh. Iya, Tuhan itu kan gelar untuk kemesiasan Yesus atau kemanusiaan Yesus. Jadi Maria itu melahirkan Tuhan ya, Jeb ya? Iya, melahirkan Tuhan yang adalah Allah. Jadi Maria pernah merawat Tuhan kecil. Iya, Tuhan itu kan gelar kemanusiaan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang menambahkan kemanusiaan. Terus siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Sejak lahir Yesus sudah Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Iya, saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan?
Siapa Kan itu? tadi kan aku udah bilang Yesus itu dari lahir udah Tuhan. Iya, saya tanya siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan. Allah, Firman dan Anak dan Rohnya. Oke, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Iya, Jadi Maria menyembah anaknya. iya. Ih, hebat kali Maria menyembah bayi anaknya ya. Ya, Yesus itu memang pribadinya Allah. Jadi Aku bayi. gini ya, aku Gimana? ngomong itu to the point karena aku gak mau ribet ya. Aku ngomong to the point supaya kalian itu paham. Saya paham, Pejep. Kamu ngomong bahasa Indonesia saya paham kok. Kamu bilang tadi Coba Maria tanya melahirkan. terus. Tadi kamu ngomong tadi Maria melahirkan Tuhan. Tuhannya Maria, Iya, itulah iya. bayi itulah yang dilahirkan Maria. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Aku paham omonganmu, Jep. Ya udah, tapi kamu tahu nggak ya, Tuhan itu gelar untuk kemesiasan Yesus? Ya nggak tahu saya, coba ajarin saya coba. Apa itu maksudnya? Jadi Tuhan itu kan gelar, bukan hakikat, ya. Tuhan itu gelar untuk kepada siapa aja. Contoh ya, siapa aja bisa jadi Tuhan ketika dia punya kuasa. Contohnya uang, itu kan makanya dikatakan menuhankan uang. Siapa apapun itu ketika punya kuasa bisa jadi Tuhan. Atau tuan rumah, ketika dia berkuasa di rumah dia jadi Tuhan. Atau host kan jadi Tuhan di sini. Paham, Jep. Bahasa Arif, Indonesia paham. dia bisa. Paham. Ya udah gelar. Jadi Yesus itu Tuhan. Iya, waktu Tuhan itu bayi itu tidur, siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan tidur? Apa? Bayi itu tidur seharian misalnya nangis gitu. Siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan lagi tertidur? Ya keilahiannya Yesus. Oh, jadi bayi ini nggak pernah tidur. Tidur. Berarti dia sambil tidur menjaga alam semesta gitu. Iya kan Yesus punya Bapa. Bapa kan juga Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Ya satu secara Yang mana, keilahian. yang mana yang Tuhan Bapa atau yang bayi? Mereka satu. Oh, jadi anaknya Maria Bapak juga? Bukan sama tapi satu. Ya satu kan. Jadi ada Bapa di dalam diri bayi itu. Enggak, Kan satu. Bapa di surga. Ketika Yesus adalah Tuhan ada di dunia, Bapa juga bersama Yesus di omnipresent, Nah, transcendent. waktu Yesus jadi bayi, Bapak ada di mana? Di mana-mana omnipresent, maha hadir bersama. Ada sama bayi juga. Enggak, bersama firman keilahian Yesus, keilahian bayi Yesus. Berarti nggak satu dong. Ya satu, orang Yohanes 1 ayat 1 firman itu. Ya kalau bersama-sama satu berarti dengan anaknya. Allah. Kalau dia satu berarti anaknya Maria Bapak juga. Ya enggak, karena berbeda. Yang menjadi manusia itu pribadi firman, Berarti bukan pribadi jadi Bapa. Yesus sama Bapak beda atau satu sih? Yang berbeda ya contoh Oh, kamu. berbeda. Andi. Nah, kalau Iya berbeda, Contoh kayak kamu, tubuh ini jiwa dulu rohmu ya. itu berbeda enggak? Iya. Bentar. Kenapa? Kalau tubuh sama pikiranmu berbeda enggak? Saya kan bukan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Ini kita berbicara hakikat manusia. Ini ngomongin manusia apa Kita- ngomongin saya- Tuhan? Ini ngomongin manusia apa ngomongin Tuhan sih? Karena kan kejadian 1 ayat 26 Allah menciptakan kita gambar dan Ini rupa bukan manusia. penciptaan, ini kita mau tahu Tuhan itu siapa dulu. Ya karena memang hakikat manusia itu berbicara trikotomi. Jadi Tuhanmu seperti manusia nih, mau contoh dengan saya. Hakikatnya seperti Allah mempunyai pikiran dan roh, begitu juga manusia pikiran dan roh. Oh, berarti Tuhanmu sama dengan manusia. Hakikatnya itu secara keberadaan bisa dinyatakan. Oh, jadi Tuhanmu sama dengan saya. Kalau ambil contoh dengan saya ada. Enggak, saya bisa gini. Oh, gimana? Kalau saya ini bisa main Kejadian bola. 1 ayat Ntar dulu. 26. Saya bisa main bola, saya bisa nyetir mobil. Tuhanmu sama dengan saya gitu. Ya itu kan berbicara kodrat manusiamu, bukan Ya terus kodrat kenapa kok ambil ilahi. contoh Tuhanmu dengan saya?
Kan beda. Kejadian 1, bentar. Kejadian 1 ayat 26, alam ciptakan manusia itu tergambar dengan serupa dengan Allah. Siapa Jadi, itu yang menciptakan artinya manusia, apa? Jeb? Siapa itu yang menciptakan manusia, Jeb? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga Allah. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Bapa melalui firman-Nya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya, jadi enggak, Yesus Maria itu dilahirkan. Tadi barusan kau ngomong Yesus yang menciptakan manusia. Bang Andi. Yang diciptakan pertama kali itu adalah Adam dan Hawa. Oh, berarti Yesus yang Setelah menciptakan. itu dilahirkan. Jadi menurut Jeb, Yesus yang menciptakan Adam. Maria produk impor ya. Iya, Yesus yang keilahiannya. Oh, Yesus menciptakan Adam. Bang Handi. Iya, dengan keilahian. Bentar dulu Kingdom, saya sama Jeb dulu. Ya sebentar, ini Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3. muter-muternya sampai perut mules. Anda bertanya muter-muter aja di situ. Nggak bertanya ini nggak. Ini nggak bertanya, ini bahasa Indonesia orang Iya, ngobrol santai. karena Anda ini otaknya tidak sanggup untuk memahami penjelasan. Iya, memang otak saya nggak sanggup, makanya saya ingin mengasah otak saya sama dokter loh ini Jeb. Dokter Jeb loh, saya mau belajar sama dia. Jadi maklumi saya ini, saya mau belajar sama Jeb. Orang belajar itu makanya dia bertanya supaya pintar. Halo. Gini loh, apa Handi? Iya, gimana bertanya, Guru? bentar. Aku pengen ngomong. Gini, kau bertanya sesuatu padahal yang kau pertanyakan itu adalah Tuhan pencipta loh, pencipta alam semesta ini. Terus siapa yang menciptakan itu, Jeb? 1 Yohanes 1 ayat 3 kan Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Iya. Ya. Cucunya Adam itu Maria nggak itu termasuk cucu Adam? Maria dilahirkan, yang diciptakan tapi itu itu hanya Adam dan Hawa. Iya. Kalau kau bilang Maria nggak diciptakan nggak apa-apa lah. Berarti Adam punya cucu namanya Maria, betul? Iya. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria, yang namanya Nabi Adam, betul? Iya. Terus kemudian yang dikandung Maria siapa? Pribadi firman itu. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, begitu? Iya. Ya. Gampang kalau si Jeb. Jadi Iya, emang Yesus iya, dulu, inkarnasi Yesus dulu, namanya. dengerin dulu. Yesus ciptain dulu Adam. Adam beranak cucu, jadilah Maria. Kemudian Yesus masuk ke dalam kandungan yang menciptakan Adam. Betul? Bukan masuk, inkarnasi. Inkarnasi lah. Masuk inkarnasi. Yesus itu dalam kandungan 9 bulan apa luar kandungan? Dalam kandungan. Dalam Bukan kandungan berarti masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena proses mujizat, proses karya Allah. Bukan masuk enggak begitu. Saya ulang dulu ya. Yesus itu 9 bulan dalam kandungan atau luar kandungan? Di dalam kandungan. Berarti masuk. Berarti masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena melalui proses mujizat karya Allah. Karya Allah. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Yesus itu 9 bulan luar kandungan atau dalam kandungan? Ya dalam kandungan, bukan dalam berarti kandungan. Di dalam masuk, itu, tapi... dengerin dulu. Dalam kandungan itu masuk atau luar? Enggak masuk karena proses mujizat. Enggak masuk tapi di dalam dia. Ya di dalam ya mujizat. Iya, di dalam kandungan tapi dia enggak masuk kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, ini coba bahasa Indonesia dulu ya. Bang Andi. Bentar dulu, Bang Andi. Dia enggak masuk. Kontrak dulu Bang Andi. Enggak masuk, dia enggak masuk dalam kandungan, tapi dia di dalam kandungan, gitu ya, Jeb? Karena kalau masuk, firman itu hilang. Karena di surga, firman tetap ada bersama Bapa. Diulang ya. Yesus itu 9 bulan di dalam kandungan atau luar kandungan? Melalui mujizat. Di dalam kandungan 9 bulan atau luar kandungan? Ya di dalam kandungan, tapi di melalui dalam mujizat, bukan masuk. Oke. Di dalam kandungan itu masuk atau di luar? Di dalam kandungan ya di dalam kandungan.
Berarti masuk dalam kandungan. Enggak masuk melalui Enggak mujizat. masuk. Jadi dia di dalam kandungan tapi enggak masuk dalam kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, iya. Ini bahasa apa ini, Jet? Kayak bahasa Indonesia enggak. Di janganlah kau tanya. Terus aku capek lo menjawab. Ya, udahlah, Jet. Makasih ya, Jet. Tahu kau Leslie, baru masuk kau siapa? Hormat diberi saudaraku. Terima kasih tuan rumah host, luar biasa ya. Lebih asik lah, diskusinya asik. Lanjut. Saya dari NTT Kupang. Iya, kalau gini Handi. Saya Protestan. Gini Handi, kalau dikatakan firman itu masuk, jadi firmannya hilang. Hanya ada di dalam kandungan. Karena ketika Yesus itu ada dalam kandungan, Bapa tetap ada bersama firman-Nya. Firman itu tetap ada di mana-mana bersama Bapa. Satu, di surga ada, di mana-mana. Ketika Bapa Maha hadir, tentu firman-Nya juga Maha hadir. Jadi nggak cuma di dalam kandungan. Makanya ketika Yesus lahir ke dunia, Bapa bersama firman-Nya selalu ada di surga. Ketika firman-Nya atau Yesus juga Maha hadir secara keilahiannya yang firman itu. Makanya dikatakan melalui proses karya Roh Kudus, mujizat, Allah bekerja, menyatakan diri Yesus itu di dalam daging. Begitu, Handi. Halo, kok nggak ada suaranya? Jadi dia di dalam, tapi dia di luar gitu ya, Kak BJP ya? Di dalam kandungan dengan proses mujizat karya Allah. Oh, berarti Yesus dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan, tetapi melalui proses mujizat, bukan masuk Yesusnya. Oh, jadi Yesus nggak masuk dalam kandungan? Tetapi melalui proses mujizat, lo tahu kan mujizat? Iya. Menjadi ada. Iya, nggak ada menjadi ada, tapi Yesus masuk dalam kandungan, betul? Ya enggak masuk. Enggak masuk, tapi dia di dalam. Ya ada dalam kandungan. Iya, ada dalam kandungan. Kalau masuk kan dari luar ke dalam kan. Bentar, kalau masuk kan dari luar ke dalam, betul? Enggak begitu. Ini kan melalui proses penciptaan atau proses mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Enggak. Kayak kandungannya ada. Udahlah, kandungannya majulah diskusinya. Aku dulu bertanya hari ini ya. Kalau aku bertanya, kau panik enggak? Bingung aku Daeng. Ada konsep masuk tapi di dalam tapi di luar. Masuk tapi tidak masuk kan? Gimana? Pusing juga ya. Ya kan proses mujizat. Kalau masuk seakan-akan dari luar masuk ke dalam, mana bisa kayak gitu? Kita minum Paramex aja biar nggak pusing-pusing. Ya minumlah. Kalau memang nggak sanggup kalian ya mau gimana lagi? Ya minumlah. Ya gimana kita bisa memahami di dalam tapi tidak masuk? Ya, kau gak percaya mujizat emang? Madu, kau memang gak percaya mujizat? Lapar lagi nih. Ya aku sudah imsak, udah subuh pula. Madu, kau nggak percaya mujizat berarti? Nggak percaya ya? Bentar ya, mau sahur ini ya, yang mau sahur, yang mau apa sholat subuh ya. Udah jam-jam. Ini si Jerry, gua bukan Jerry ya, gua Jeff Colby. Jeff, tapi gini. Siapa sih si Jerry? Daeng, aku nyambung dikit Daeng. Sebelum itu Bunda Maria hamil, apa ada Yesus di dalam kandungan Bunda Maria? Enggak, belum ada. Nah, yang adanya itu adalah ada, yang kan? ada itu adalah benih benih Roh Kudus, membuahi buah rahim Maria. Loh, enggak. Sebelum Bunda Maria hamil, apakah Yesus ada di dalam kandungan Bunda Maria? Nggak ada. Yang ada itu adalah ya udah berarti di luar kandungan toh Yesus toh. Sebelum Bunda Maria hamil, berarti masuk. Gitu aja repot. Ya nggak masuk lah. Orang di surga ada Yesus kok. Aku nggak tanya di surga. Jadi isi kandungan Maria itu bukan Yesus dong.
Iya, kalau Yesus masuk, Yesus sudah nggak ada lagi di surga. Berarti isi kandungan Maria kosong. Ya mujizat, melalui mujizat. Ada betadin enggak, Deng? Aku minum nih. Ya, minumlah Paramex itu 10 bungkus. Ini abang Ini dari nanti mana? kamu salah kasih obat sama pasien nih gara-gara ini. Kamu Katolik atau apa ya? Kristen yang mana? Aku- Namanya mana? Aku ortodoks. Oh, Ortodoks lebih tahu Emang dong. Leslie kamu apa? Kristen Saya atau Protestan. Kristen kau Protestan. kenapa dari tadi kau ketawa aku? Nah, aku lucu lah logika yang dibangun ya kan nggak nyampe akhirnya kita jadi pusing loh para mesra minum Terus aja dulu gitu, kenapa supaya kau bisa menjelaskan. kau ketawai aku karena kau nggak ngerti Alkitab berarti? Nah, kau aja yang ngertinya sepotong menjelaskan yang lebih makanya ada di luar kandungan dan di dalam kandungan ditanya sederhana kan kau bisa jawab nggak bisa jawab. Leslie ini Kristen Ya, loh. coba. Leslie ini Kristen loh. Coba aku tanya Protestan. dulu kau Leslie. Aku tanya dulu kau Leslie. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus Kau tanya Yesus berarti firmannya habis dong ketika Yesus ada di dunia. Leslie, kau kan bisa jawab itu ya. Terlalu gampang kau menjawab itu. Yang penting yang masuk ya jawab akal, lah yang kau. masuk logika ya. Gak usah apa melebar kemana, gak usah banyak ngomong. Ketika Yesus ada di dunia, Ya, karena Yesus ada di mana-mana enggak? Aku bilang begini ya. Ya kan kau sudah tahu, kau sudah menjawab itu. Tadi kan kau sudah Udahlah, jawab. nggak nyambung kau Leslie. Yesus ada di mana-mana ya. Sebentar, supaya kau jelaskan habis otakmu itu dicuci dulu baru kita bicara ya. Kau nggak ada isi apa-apa. Sebentar, abang siapa? Libas dulu, habis baru kita cerita lagi supaya otaknya diluruskan itu. Atau gini Coba aja. kau ngomong gini. Bentar, aku sebelum kita bentar dulu. Coba ngomong gini. Tuhan Yesus adalah Tuhanku, Tuhan dan Allahku, dan Muhammad bukan nabiku. Coba ngomong kayak gitu. Berani nggak? Pak listrik Kristen. Protestan loh, kau otak itu Ya, seperti aku itu aja kau. pengen tahu sebelum kita diskusi. Coba kau ngomong, Yesus adalah Tuhan dan Allahku, dan Muhammad bukan nabiku. Silakan. Kau yang bicara, kau jawab itu. Kau belum perlu bersyarat sudah, bersalawat. Aku pengen tahu sebelum kita diskusi lebih Kau jauh. yang menjawab, Kalau memang kau yang Kristen mau. Protestan, Gak usah, kau bersalawat atau ya bersyarat. nggak mau itu aku, nggak usah diskusi sama Gak aku kalau mau, gitu. kenapa? Kau Lanjut jawab Handi, tanya pada aku. Kau yang jawab itu. lanjut Handi, lanjut. Kau jawab. Nah, Kau Kristen nggak kau? Andi. Bentar. Kau Andi Kristen lipat. nggak? Andi lipat dulu, Bentar, nanti kau baru Kristen saya nggak? isi. Sebentar, Andi masih abang. Enggak mau aku, enggak. Kau Sebentar, Kristen nggak? Andi, libas dulu Andi. Enggak. Sabar Kau dulu. Kristen nggak? Sebentar, kau enggak ada. Sabar, Jay. Sebentar. Enggak. Izin Aku abang nggak kau, mau. biar Andi libas dulu. Enggak, bentar. Andi libas Kau dulu. Kristen nggak? Sebentar, kau Kau nggak Kristen. diisi apa-apa. Logikamu juga nggak Kau ada. Kristen Bikin nggak? ngaco kita. Kau nggak usah tanya lagi. Jawabku satu kali ya. Dari abang Andi libas. Kau sekarang akui kau bahwa nggak Yesus ada adalah apa-apa. Tuhanmu. Nggak ada ini sembarang ada kau. Aku enggak. Jelaskan rambut. Ini abang Andi libas otaknya dicuci dulu supaya mengerti. Santai Pak Leslie, santai udah. Siap. Abang Horst terima kasih ya, luar biasa ya. Siap. Bisa. Santai dulu. Hormat juga. Tapi jangan lupa ya, bos saudaraku yang Sama muslim aku ya. izin. Sebelum kau mengaku Yesus sebentar. Tuhan. Kau jangan bicara, kau udah bicara itu. Jangan ngomong sama aku. Biar dulu Bang Leslie mau bicara, silakan Bang. Sebentar ya, izin buat saudaraku yang muslim sahur dan sholat subuh ya. Berbeda tetapi kita bersaudara ya. Dekat dengan si abang ini enak juga loh. Betul Bang, betul Bang. Kita senang-senang, kita menikmati ya. Iya. Izin berbeda tapi kita bersaudara ya. Betul, kita Izin, bersaudara sebangsa dan setanah air Bang. Iya, kita bersaudara. Ya, jadi ini juga bahan lelucon juga nih yang satu ini. Nah, asik-asik loh. Tapi lanjut lah. Nanti sambil baru kita saling melengkapi ya. Saya juga tidak punya ini cukup ya.
Tapi ini Leslie tadi, Bang Leslie tadi sempat terhibur nggak? oh terhibur banget loh. Lucu, asik-asik begitu, asik-asik. Tapi luar biasa loh pertanyaan Abang Adi itu sederhana tapi kritis loh untuk melengkapi keimanan dia seperti apa. Begitu. Nah, memang kau bukan Kristen, kau ketawa imanmu sendiri. Karena amburadul, logikamu, otakmu gak ada apa mau apa lagi kau? Kau diuji keimananmu. Menurutmu Yesus itu apa ya? Kau usah bertanya ya. Kau diuji keimananmu menjelaskan seperti Ya udah, apa. Yesus itu apa ya? Menurutmu Yesus itu apa ya? Gak ada siapa apa, gak ada siapa apa. Udah? Bentar, Bang Adi lanjut tadi tekan beberapa pertanyaan tadi bisa lanjut. Tapi izin yang saudara yang mau sholat subuh atau persiapan sahur lanjut dulu ya. Nanti baru kita diskusi lagi atau tetap yang tidak yang sudah lewati ya di Indonesia Timur kan sudah ya. Indonesia Tengah juga sudah hampir selesai. Baru kita diskusi. Kami masih di Aceh, kami di Aceh Bang, masih panjang kalau di Aceh. Oh, Masih di Aceh masih panjang. panjang. Iya. Oh, mantap. Abang Andi punya pertanyaan kritis banget loh, luar biasa. Mantap. Lanjut, Abang. Diskusi dulu nanti baru kita tambah. Ya, makasih Bang. Makasih. Lanjut Bang Madu dulu, Bang Madu. Aku bersih-bersih dulu. Hormat semua ya, sudah. Siap, Deng. Jeb, jangan ngilang, Jeb. Udah gimana dia? Monitor, Jeb. Leslie, sebentar Masih Leslie, aku napas mau ya? tanya kau ya, sebagai orang Kristen, bentar aku tanya, menurutmu Yesus itu apa? Udah, udah Pak Leslie tahu, udah aku dari berminat bawah sama baru dirimu, udah sama kita aja. kemampuanmu, otakmu seperti apa ya? Sudah tahu. Ya udah, Saya kalian ini diskusi Bang sama Adi, Leslie aja kalau Aku sama kalian dirimu. menganggap dia lebih hebat. Sebentar. Aku sudah izin ke Bang Adi aja. Nanti baru lain-lain kita. Aku juga bukan orang sempurna. Aku orang masih kurang banyak ya. Terus kenapa Kita kau ketawain berdiskusi sama ini Kristen untuk out botol? menambah saya berpikir. Iya, saya mau ketawa beberapa hal kau penjelasannya otakmu sekerdil itu, oke? Makanya diketawai. Silakan, kalian tanya Leslie, aku pengen tahu jawabannya apa. Silakan. Sebentar, ini Bang Adi tanya aja lah supaya kita tahu diuji ya. Intinya kita menambah Kau menghina-hina saya seakan-akan aku salah. Silakan kasih jawaban yang benar. Silakan kasih jawabanmu yang menurutmu benar. Aku biasa, kau yang jawab terhadap itu. Abang Adi tanya. Aku tidak merasa. Coba saja dia Madu. Aku pengen tahu jawaban menurut dia benar itu seperti apa. Kalau tertawa kan Diam dulu ya. Spontannya manusia itu kau yang merasa terhina ya. Kalau kita tidak menghina kamu, gitu. Saya pikir selesai lah. Jadi Abang Adi silakan diskusi lanjut dengan ini si Abang yang satu. Saya tadi kau bilang otakku separoh. Ya, tadi kau menghina saya, kau bilang otakku separoh. Kau berapa deh? Aku nggak butuh lah. Oke? Kalau memang otakku separoh berarti menurutmu aku bodoh. Berarti jawabanku salah. Sekarang kau kasih jawabanmu yang menurutmu benar seperti apa. Jangan cuma bacot. Gak ada, cuma menjadi bahan tertawa aja. Udah tahu ya. Kau manusia kau sama dia ya, aku diam dulu. Udah, Abang Adi lanjut. Sebentar, begini. Aku nggak potong tadi diskusi. Kau lah. Aku pengen tahu jawabanmu yang menurut benar itu apa. Aku nggak pakai kau. Udah. Sebentar, nanti baru berhadapan dengan aku lagi. Sebentar, Abang Adi dulu. Diskusinya. Aku nggak mau ngomong ya, aku diam aja. Silakan ke Leslie. Sebentar. Nggak pakai kau ya. Gini. Abang Adi lanjut dulu. Sebentar. Satu-satu. Diskusi tadi kan sementara berjalan. Aku nggak mau putus loh. Dengan Abang Adi bertanya itu pertanyaan kritis banget loh. Jadi silakan lanjut sampai tuntas, baru kita berdua. Gampang. Ini tuan rumah Abang host hormat diberi, terima kasih ya. Izin ya nanti sama si Abang ini 2 jam untuk kita berbicara. Terima kasih. Hormat. Siap, Pak Leslie, siap. Diskusi saya begitu. Terima kasih ya. Nah, Pak Leslie milih monitor, kita nggak bisa maksa. Ayo Jeb, lanjut Jeb. Oke, kita lanjut. Bisa? Jeb.
Jeff Nicole. Ya udah ke Leslie dulu. Aku pengen tahu jawaban dia seperti apa. Yang benarnya menurut dia itu seperti apa. Tanya Handi. Izin diskusi tadi sementara berjalan. Nanti aku sudah mohon izin kepada Abang Host. Habis itu aku sama James ya. James ku siapa ya? 2 jam kita dua berdebat. Kau Ortodoks, saya Protestan. Oke, sudah jelas? Lanjut dulu di diskusi dengan Abang Adi tadi. Itu masih berjalan loh. Oke? Begitu pakai etika. Kita ada di rumah orang loh. Etikanya begitu. Bukan kita baru masuk pun. Silahkan kasih jawabanmu. Kalau memang menurutmu jawabanmu itu salah. Santai dulu. Gini aja. Sebentar. Daripada saling menimpal gini Pak Lisli. Gini aja lah Pak Lisli. Satu aja. Aku tanya ke Pak Lisli biar dia puas nih. Kalau dia puas ini, anak ini terus kayak gini. Nah gini Pak Lisli. Pak Lisli, ini. Ya. Nggak masuk logika ndak? Awalnya di luar, kemudian tiba-tiba di dalam, tapi nggak masuk. Iya. Makanya itu. Izin ya. Ada di luar, ada di dalam. Penjelasannya di dalam. Alasan baliknya di luar lagi. Dan pusing kita loh. Makanya biar kita dapat poinnya begitu ya. Silakan, Abang Adi silakan dulu. Sebentar baru aku diskusi sama dia ya. Itu 2 jam ya. Izin Abang Host kalau memang sebentar sama si dia ini 2 jam ya dikasih waktu berdebat sama dia nih. Tapi sebentar Abang Adi, aku tidak etikanya ada ya orang lagi berdiskusi. Mohon maaf. Aku nyela dulu. Dayang Handi masih dalam monitor, masih jauh dari perangkat. Pak Lisli kalau mau membantah logika dia, saya buka pintu selebar-lebarnya. Nggak masalah. Gitu. Saya yang ngatur room sekarang. Soalnya beliau-beliau di atas ini lagi jauh dari perangkat gitu. Gimana Pak Lisli? Sebentar ya. Oke, aku balik kembali ya. Antara di dalam dan di luar tuh seperti apa? Logikanya seperti apa? Di dalam dan di luar kandungan Maria seperti apa? Di luarnya Abang menjelaskan seperti apa? Tak ada itu ya? Mau aku tanya. Kau Ortodoks ya? Jawab itu. Kalau kau masih kurang ilmu, belajar juga ya. Di YouTube ada kan, Romo Daniel kan ada. Itu. Jadi lantur kiri kanan, jawab di dalam dan di luar ya. Kacau. Jadi bahan tertawaan aja tuh. Sudah jelas ya. Jadi kau jawab. Di dalam dan di luar, kau jawab itu. Di dalamnya bagaimana, di luarnya bagaimana. Kau jawab menurut keimananmu Ortodoks. Makasih. Oke, mungkin aku sederhanakan. Coba logikakan, Jeb. Di luar tapi di dalam. Iya, gitu kan nanya mulu. Dia lah tuh tanya. Aku capek aku dari tadi ngomong sama. Udah jelas sekali loh tadi aku ngomong sama Pak Lisli udah setuju sama dirimu. Ya, kau harus jawab itu supaya otakmu diluruskan. Itu. Orang tadi Abang tadi bertanya tutup. Aku tadi udah 1000 kali ditanya si Handi ya. Aku nggak mau jawab lagi. Kau jawab itu. Jangan. Kau harus tetap percaya diri. Kau sudah menjelaskan apa harus konsisten. Jawabnya seperti itu. Supaya tahu di mana kapasitas kemampuan keimananmu itu menjelaskan kepada saudara kita semua. Oke, jawab pertanyaanku ya. Jawab pertanyaanku. Bukan menguji kamu, hanya menjelaskan tentang diam. Aku mau bertanya. Begitu. Diam. Aku mau bertanya. Menurutmu, ya ampun ngomong terus. Sebentar. Kau jangan bertanya. Orang tanya tadi kau tidak jawab, kau mutar lagi. Ini kita pusing aja. Udah jawab. Sudah ditanya. Menurutmu, kamu diam dulu, saya mau nanya. Kau jawab dulu di dalam atau di luar. Aku tadi dari tadi udah jelasin, udah 100 kali ditanya si Andi. Ya iya betul kan, betul loh. Itu material banget loh. Jangan anggap hal sepele. Kau muter aja, gak jawab tidak. Jadi tuntas. gini ya, si Leslie ini adalah bidat
bidat oneness itu pemahaman seperti Bidat itu oneness sudah apa? dikutuk Kau oleh yang bapak-bapak gereja ya. Jadi kalau dia mengatakan perkataan-perkataan mengajarkan itu dari bidat Kau oneness macam itu sekretaris jangan kerja didengarkan, itu bukan surga Kristen. bilang bidat. Kau siapa? Kau supir surga baru pulang baru bilang bidat orang. Kau siapa? Keimanan saja. Ya udah, Keimanan jawab kau saja pertanyaanku. Apakah menurutmu Yesus itu Bapa? Tapi saya bukan menjas kau bahwa kau salah, tidak. Hanya sebatas diskusi aja. Kau bilang aku bilang kau Ya, siapa? kau menghina saya bahkan. Kau bilang otakku separuh. Kau sekretaris kerja surga kan? Kau hanya cuma orang biasa, keimanan sudah tidak jelas. Aku potong lagi, mohon maaf Pak Lisli Jeb. Di sini ya. kita mau kejelasan tentang penjelasanmu yang menurut kita nih itu mentok, akal kita mentok. Coba jelasin lagi nih, ada di dalam tapi di luar. Nah itu gimana? Jelasin, coba. Nanti dari penjelasanmu nanti dari tadi udah 100 kali loh ditanya Cihandi, aku gak mau jawab itu lagi, Madu. Silahkan, jelasin lagi. Biar kan ini kau mau ke Pak Lisli nih, gitu loh. Silahkan. Iya. Ya tanya Leslie aja lah. Tadi kan aku udah ditanya Cihandi 100 kali. Kau mau aku jawab itu capek? Kau sudah jawab, jadi harus konsisten loh. Jawabanmu apa? Jawab itu. Menambah kasaran berpikir tentang keimanan kita masing-masing. Bukan salah atau benar. Enggak. Saya kira saudara semua ini wajar-wajar. Senang ya. Kita datang berdebat, diskusi untuk menambah kasaran keimanan kita. Persoalannya apa-apa itu kan urusannya masing-masing. Leslie, Kau punya jawaban. kau udah dengar jawabanku betul, sehingga kau memfitnah saya bahwa jawabanku salah. Otakku separuh.